bagaimana kita merawat sepeda yang orisinil cat kayak gini walaupun sebagiannya ada karat, supaya karat itu tidak melebar dan bagaimana perlakuannya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, dan yang penting banyak rezekinya. Terima kasih semuanya yang sudah setia sampai saat ini, kasih masukan, kasih kritikan terhadap konten-konten saya. Pada topik kali ini saya membahas request dari Om Raden Mas Rangga, yaitu tips-tips untuk merawat sepeda teman-teman. Jadi begini teman-teman, sebelum lanjut like dan subscribe dulu ya. Jadi begini teman-teman, sepeda balap jadul itu kan rata-rata bahannya itu hampir 90% basicnya adalah besi. Steel yang bagaimana karakter steel itu kan yang paling jadi musuh utamanya adalah korosi atau karat. Nah, tapi mungkin kita bisa melakukan sedikit pencegahan, atau bisa jadi ini akan yang akan membuat sepeda kita ini bisa bertahan hingga puluhan tahun yang akan datang. Ini sharing saya berdasarkan pengalaman saya yang selama ini saya lakukan, dan saya bersyukur ketika saya punya sepeda yang berkarat sekian lama, akhirnya dia nggak berkarat lagi. Dengan asumsi tersebut berarti cara saya tersebut berhasil teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf karena keterbatasan waktu saya di siang hari, saya belum menyiapkan alat-alat atau apa ya untuk bagaimana merawat sepeda ini. Saya akan berbagi secara garis besarnya saja. Untuk teknis atau caranya nanti terserah teman-teman. Yang saya sampaikan ini adalah poin-poinnya aja, poin harus seperti apa, dengan harus diapakan sepeda kita gitu. Dari bagian-bagian sepeda kita ini hampir semuanya itu hampir mungkin 60%, 70% itu terbuat dari bahan besi yang notabene adalah rawan korosi atau rawan berkarat. Pertama-tama teman-teman, saya asumsikan bahwa sepeda yang teman-teman punya itu frame-nya orisinil cat teman-teman ya. Karena nanti kalau case-nya berupa frame yang sudah repaint, ngilangin karatnya, nanti tipsnya pasti akan berbeda. Ini yang saya bahas di topik ini adalah bagaimana kita merawat sepeda yang orisinil cat kayak gini walaupun sebagiannya ada karat, supaya karat itu tidak melebar dan bagaimana perlakuannya. Jadi yang pertama teman-teman, ketika kita punya sepeda kayak gini nih, teman-teman silahkan lakukan pengecekan seperti di video saya sebelumnya. Itu di situ sudah saya jelaskan bagian-bagian mana yang rawan berkarat, terutama ada di bagian bawah di BB, ada di sambungan-sambungan look, sama di bagian yang paling bawah lah. Kenapa? Di bagian-bagian itulah yang rawan terkena air. Karena kita nggak bisa menghindari ketika sepeda kita pakai hujan, genangan air itu akan menyiprat ya teman-teman, mengenai sepeda kita. Itu yang rawan berkarat. Terus bagaimana kalau sudah terjadi karat, walaupun mungkin ada sedikit bahan karat ya, atau bunga karat, istilahnya teman-teman ya, khususnya di frame, yang bisa dilakukan untuk supaya karat itu tidak menyebar,
teman-teman harus ngilangin karatnya. Jadi caranya teman-teman bisa pakai, kalau saya nih, saya pakai cara saya aja ya, saya pakai, kalau keraknya itu kan tipis, saya gosok pakai ini aluminium foil. Di situ saya gosok pelan-pelan, atau kalau teman-teman punya amplas yang paling halus itu kita gosok pelan-pelan, karena kan eman harus kalau terlalu kasar itu akan menghilangkan cat aslinya juga, eman-eman. Jadi fokus pada bintik-bintik karat yang ada di frame ini, kita hilangin pelan-pelan sampai benar-benar bibit karatnya hilang. Itu butuh waktu, memang kita mesti telaten. Anggap aja malam-malam kayak gini nggak ada kegiatan, anak sudah tidur, istri belum ngajak tidur, kita bisa lus-lus istri kedua kita ini. Kalau agak bandel dikit, saya juga pernah bahas pakai abu gosok, teman-teman. Abu gosok sama sabun colek. Terus medianya pakai kawat yang di rumah itu untuk cuci piring itu loh, istilahnya kawat apa itu ya. Untuk karat yang bandel itu biasanya bisa cepet hilang kalau karat itu ada di wheelset, ada di velg, teman-teman. Yang basicnya ada chrome itu kita gosok pakai abu gosok sama sabun pelan-pelan aja, itu kalau itu harusnya hilang. Kalau cuma bintik-bintik kecil itu, teman-teman, itu pasti hilang. Terus kalau karatnya terlalu bandel, baru pakai itu kain yang agak kasar, atau kalau enggak pakai sobekan celana jeans itu juga bisa, atau pakai yang serabut atau kawat yang untuk cuci piring itu, teman-teman. Itu selama ini saya efektif sih pakai itu untuk ngilangin karat yang ada di pelek. Yang teman-teman sering lalai adalah satu perawatan yang paling penting, itu adalah mencuci sepeda, teman-teman. Memang pada saat kita bersepeda lama, terus banyak debu dan sebagainya, apalagi habis hujan, mau tidak mau kita terpaksa sekali mencuci sepeda. Mencuci sepeda itu kita niatnya kan membersihkan sepeda, tapi justru di situ ada bahaya mengancam, teman-teman. Sisa-sisa air setelah kita mencuci sepeda itu awal mula petakannya, teman-teman. Sebenarnya hindari mencuci sepeda dengan cara menyemprot, teman-teman. Kalau cara saya pakai spons yang saya kasih sabun itu kita berbusa itu saya lapin ini, saya lapin semua, baru kita keringkan. Intinya minimalisir frame atau sepeda kita ini terkena air lebih banyak gitu loh, teman-teman. Karena dari sepeda kita ini ada beberapa bagian yang rentan terhadap karat, yaitu bagian seperti rantai atau baut-baut yang terbuat dari besi, itu sangat rentan terhadap karat. Nah, mencuci sepeda itu seperti itu. Misalnya kita semprot bagian, otomatis air itu kan akan masuk ke dalam tubing, teman-teman. Masuk dari sela-sela seat post atau sela-sela BB, itu air masih kemungkinan besar masih bisa masuk. Dengan penggunaan spons yang dikasih sabun, itu akan meminimalisir cipratan air masuk ke bagian-bagian dalam. Jadi memang perlu hati-hati, teman-teman. Setelah itu apa yang mesti dilakukan, teman-teman? Walaupun kita hanya mencuci pakai spons berbusa atau kasih sabun ya, air kan masih menempel. Jadi pastikan sebelum teman-teman simpan masuk ke rumah, pastikan bahwa sepeda ini benar-benar kering, teman-teman.
Kalau ada kesempatan sih mungkin bisa dijemur lah, dijemur sekian supaya jangan terlalu panas. Kalau panas nanti juga akan mengembun juga teman-teman. Intinya pada saat kita menyimpan sepeda ini, sepeda benar-benar kering teman-teman. Terus selanjutnya menghindari karat, yang paling penting adalah dipakai teman-teman. Mungkin kita bisa membayangkan kenapa sih kalau barang yang kita pakai itu akan jadi awet. Kayak sepeda ini ya. Sepeda kalau sering kita pakai itu akan jadi awet. Karena apa? Sepeda kalau kita pakai kelihatan kotor, pasti kan kita lap. Itu logika yang pertama. Yang kedua, kalau sepeda kita pakai, kerak-kerak yang ada di frame, misalnya ada di baut-baut, dia kena goncangan, kerak-kerak itu dengan sendirinya terkikis ya, itu secara otomatis bahan-bahan kerak itu juga akan rontok teman-teman. Kotoran-kotoran kalau kita goncangan itu kan juga mengikis kotoran di sepeda. Saya simpulkan lagi nih ya teman-teman. Yang pertama, ngilangin karat. Tipsnya banyak banget, tapi pastikan bahwa yang ada di frame ini kita karatnya hilang. Dan supaya cat ini tidak semakin habis, saya pakai ini teman-teman, pengkilat untuk motor, untuk mobil teman-teman. Tapi jangan terlalu sering karena itu sama aja juga akan mengikis cat juga. Penekanannya nggak terlalu maksimal lah itu. Cuma untuk melindungi cat dari sengatan sinar matahari atau goresan-goresan, sentuhan-sentuhan yang bisa bikin cat kita tergores. Jadi yang paling penting kaitannya dengan perawatan sepeda itu, kalau saya pribadi lebih ke hati-hati pada saat mencuci sepeda. Disitulah menurut saya awal mulanya petaka, karena air yang mengendap di frame kita itu adalah bibit korosi, bibit karat. Nah, ini yang jika dibiarkan terlalu lama itu akan menyebar, yang menjadikan frame kita bisa-bisa keropos teman-teman. Setelah mencuci sepeda, pastikan sepeda itu kering baru kita simpan. Dan yang paling penting atau yang paling utama, pakailah sepeda itu sering-sering dipakai. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat, dan apabila ada kurang lebihnya jangan sungkan teman-teman kasih komen aja, kasih ralat kesalahan saya, juga sharing aja yang teman-teman lebih tahu. Karena intinya kita sama-sama sharing, belajar untuk berbagi ke teman-teman yang saya yakin di luar sana kebingungan terhadap hal-hal sepele kaitannya dengan balap jadul. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.